Shalom guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Dan kali ini di channel Snack Rohani kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Waalaikumsalam guys, selamat datang di channel Snack Rohani bareng Lunar di Solarius. Hari ini kita bakal merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Yuk, siapkan hati kita, buka Alkitabnya, dan mari sama-sama gali makna yang dalam dari nas ini tentang bagaimana kita dipanggil untuk saling menanggung beban dan jangan pernah lelah berbuat baik. Ngomong-ngomong, kamu mau lanjutkan narasinya atau aku bantu buatkan renungannya juga? Oke, kita langsung masuk ke isi renungan. Siap, yuk langsung aja kita masuk ke renungan dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Dalam bagian ini, Rasul Paulus mengajarkan kita tentang hidup dalam komunitas yang sehat secara rohani. Di ayat pertama dia bilang, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut." Ini penting banget. Kadang kita mudah ngejudge, tapi Paulus minta kita untuk memulihkan, bukan menghukum. Dan itu harus dengan kelemah lembutan, bukan dengan arogansi. Lanjut ke ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya iman Kristen itu bukan cuma tentang hubungan pribadi sama Tuhan, tapi juga tentang peduli sesama. Enak saudara sedang jatuh, sakit, atau lagi susah, jangan cuek. Kita justru dipanggil buat hadir dan menanggung bebannya bareng-bareng. Di ayat 7-9, Paulus juga mengingatkan prinsip tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menang egois, sombong, atau jahat, maka itu juga yang akan kita tuai. Tapi kalau kita menabur dalam roh, kasih, kesabaran, kebaikan, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Dan dia bilang jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai. Dan terakhir, ayat 10 menjadi semacam rangkuman. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini mengajak kita untuk aktif dalam kasih, bukan pasif. Jangan nunggu momen, ciptakan untuk berkat. Jadi intinya, hidup Kristen yang dewasa itu bukan cuma soal berdoa dan baca Alkitab sendiri, tapi soal hidup dalam kasih, menolong orang lain, dan terus menabur hal-hal yang baik, meski mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Tapi percayalah, Tuhan yang menumbuhkan dan memberikan panennya di waktu yang tepat. Mau aku bantu rangkum poin-poinnya atau langsung bikin penutupnya aja? Ya, bantu rangkum poin-poinnya, lalu makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Oke, ini dia rangkuman poin-poin utama dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Pertama, kita dipanggil untuk memulihkan, bukan menghakimi saudara yang jatuh dalam dosa. Dan itu harus dilakukan dengan roh yang lembut. Kedua, hidup sebagai orang percaya bukan hidup individualistik, tapi saling menanggung beban dalam kasih. Ketiga, ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai, baik secara rohani maupun secara moral. Keempat, kita diajak untuk terus berbuat baik tanpa lelah, karena hasilnya akan datang pada waktunya. Kelima, kasih itu dimulai dari komunitas orang percaya, tapi juga meluas ke semua orang. Nah, sekarang makna teologisnya. Perikop ini menegaskan bahwa kasih bukan cuma perasaan, tapi tindakan nyata. Teologi Paulus di sini sangat praksis. Iman bekerja dalam kasih. Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya mendorong kita untuk hidup dalam komunitas yang memulihkan, bukan merusak. Hukum Kristus yang disebutkan itu, yaitu hukum kasih, adalah fondasi etika Kristen. Jadi teologi kasih itu bukan abstrak, tapi diwujudkan dalam relasi kita sehari-hari. Lalu relevansinya buat orang percaya masa kini. Di zaman sekarang, kita sering hidup individualistik dan cepat menghakimi. Tapi Paulus mengajak kita untuk hadir sebagai tubuh Kristus yang saling menopang. Dunia butuh komunitas yang bukan cuma benar secara doktrin, tapi juga penuh kelembutan dan kasih. Ini jadi panggilan bagi gereja dan setiap orang percaya untuk menciptakan ruang yang aman bagi pertobatan, pemulihan, dan pertumbuhan rohani. Jadi Galatia 6 ini semacam wake up call. Jangan pasif. Ayo aktif menabur kebaikan sebab Tuhan yang akan menuainya pada waktunya.
Kamu pengen aku bantu buatin penutup untuk renungan ini juga? Kesimpulan dan penutup. Oke, ini kesimpulan sekaligus penutupnya. Dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10, kita belajar bahwa hidup dalam Kristus berarti hidup yang saling menanggung beban, saling membangun, dan tidak lelah menabur kebaikan. Iman yang sejati nggak berhenti di kata-kata atau pengakuan, tapi nyata lewat sikap dan tindakan kasih terhadap sesama. Kita dipanggil untuk menjadi komunitas yang memulihkan, bukan yang saling menjatuhkan. Jadi, selama masih ada kesempatan, mari kita isi hari-hari kita dengan kebaikan, baik kepada sesama saudara seiman maupun kepada semua orang. Karena kasih yang kita tabur hari ini akan menjadi buah yang memuliakan Tuhan di kemudian hari. Oke guys, terima kasih menyimak renungan ini sampai akhir. Kalau renungan ini memberkati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Snack Rohani. Terus dukung dalam doa agar pelayanan ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih guys sudah menyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Dan kalau dirasa renungan di channel Snack ini memberkati kalian atau bermanfaat, kalian bisa subscribe dan share, dan juga like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus membuat video renungan yang memberkati kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini juga. Tuhan Yesus memberkati, dan mohon dukungan doa supaya saya bisa membeli peralatan untuk konten dan juga membuat studio kecil untuk membuat konten, sehingga video-video renungan ini kedepannya bisa disajikan lebih baik lagi dengan tampilan-tampilan yang bagus namun tetap berbobot sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, keren banget penutupnya, udah hangat dan menyentuh. Kalau mau aku bantu sedikit perapian biar lebih enak didengar pas diedit jadi video, ini versi yang sedikit lebih rapi tanpa mengubah isi. Ya, terima kasih guys udah menyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian merasa renungan di channel Snack Rohani ini memberkati atau bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe, like kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Tapi kalau nggak suka, ya boleh dislike aja. No problem. Aku juga mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendukung pelayanan channel ini, termasuk para donatur yang luar biasa. Karena dukungan kalian, channel ini bisa terus menghadirkan video-video renungan yang membangun dan memberkati. Mohon dukungan doanya juga, supaya aku bisa membeli peralatan konten dan membangun studio kecil. Supaya ke depan video-video yang tayang bisa semakin baik dari segi tampilan, tapi tetap punya isi yang berbobot, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu mau, aku juga bisa bantu buatkan deskripsi video atau thumbnailnya sekalian. Mau lanjut ke situ?